Demi Allah kami katakan, dari 4 kitab tafsir ini semuanya satu kata dalam menafsirkan ayat ini, dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Semua mengatakan yang dimaksud dengan ghad di sini yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Tibanya hari kiamat. Tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa bebasnya, tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, kalau tiba-tiba besok kiamat, bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu? Bekal apa yang telah kamu hadirkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Umumnya setiap tahun berganti dan muncul penanggalan baru di bulan baru, di tahun yang baru. Sebagian aktivitas manusia ada yang melirik kepada waktu usia yang telah Allah anugerahkan untuk beraktivitas. Ada yang mengatakan saat ini saya telah berusia 15 tahun. Ada yang mengatakan saat ini saya berusia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Bahkan ada yang melebihi dari usia Nabi SAW saat diwafatkan Allah, kurang lebih 63 tahun. Apakah 70 tahun, 80 tahun, ataukah lebih daripada itu? Dan telah banyak di kisaran waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah anugerahkan, kita isi dengan beragam aktivitas yang bahkan diiringi dengan perjuangan, keringat, darah, air mata, liku kehidupan yang telah dilalui, baik dalam kehidupan individual, di keluarga atau tingkat sosial yang lebih tinggi, dan segala aktivitas berdasarkan profesi yang telah bahkan tengah kita jalani. Dari sekian aktivitas yang telah kita lalui itu, ada satu ayat yang penting kita renungkan dalam Al-Quran. Dan ayat ini secara tajam disampaikan Allah tanpa banyak pembukaan, tanpa banyak iringan yang dalam bahasa manusia mungkin diawali dengan pengantar dan mukaddimah, tapi langsung ditujukan menghujam pada pertanyaan dasar yang dimintakan untuk diresapkan pada setiap jiwa-jiwa manusia, khususnya hamba-hamba Allah yang beriman, dari setiap pergantian waktu yang telah kita lalui, dengan pembuka dan informasi yang telah tadi kami sampaikan. Quran surah ke-59 Al-Hasyr di ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Hadirin, ayat ini dibuka dengan tegas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghunjamkan sebuah pesan yang dalam, khususnya ditujukan pada orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berbahagianya kita semua, insya Allah, kita yang hadir di masjid ini, baik di area dalamnya, di luarannya, sekitarannya, insya Allah kita termasuk dalam golongan orang-orang beriman. Karena panggilan Jumat dibuka dengan panggilan iman. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah dengan namanya di ayat yang ke-9 itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Panggilan Jumat dibuka dengan kalimat iman. Hei seluruh orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jika telah tiba seruan untuk menunaikan salat Jumat di hari Jumat itu, maka bergegaslah Anda untuk berzikir. Ingat, persiapkan diri Anda untuk menunaikan Jumat dengan sempurna. Jadi berbahagialah ketika kita hadir datang di Jumat ini. Bersyukurlah kepada Allah karena iman kita masih diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman kita masih merespon panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian hamba-hamba Allah, bahkan yang mengatakan dirinya beriman sampai Jumat ini, kita yang terpilih dan berada di masjid ini. Belum tentu orang yang mengatakan dirinya beriman kemudian bisa mudah untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Tapi dari syukur yang kita dapatkan ini, hadirin sekalian, kembali kita dipanggil, disentuh dengan iman kita ini,
Dalam ayat yang tegas Allah sampaikan di Quran surah ke-59 ayat 18 ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita tarik ke dalam suasana Jumat saat ini, hei jamaah-jamaah Jumat yang telah datang dengan panggilan iman itu, hei kalian yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan dibuka dengan huruf ya, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Huruf ya, harfun nida, itu digunakan untuk memanggil seluruh jarak yang ada. Nidaul qarib, nidaul mutawassit, nidaul ba'id. Ada 14 huruf nida dalam bahasa Arab. Ada a, ada ya, ada aya, ada wa, dan sebagainya. Tapi di Al-Quran hanya satu yang disebutkan, ya, karena huruf ya itu bisa mencakup seluruh fungsi panggilan dalam bahasa Arab. Dekat, menengah, jauh. Kalau disandingkan dengan kata iman, ya ayyuhalladzina amanu, seakan Allah ingin mengatakan, hei seluruh pemilik iman tanpa kecuali. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran, mencakup seluruh kalangan tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, sepanjang dia merasakan dan mengakui dia punya iman. Kata Allah, hei para pemilik iman, yang mungkin diantara kalian kualitas imannya beda-beda. Ada yang kalian imannya kuat sehingga kedudukannya merasa dekat denganku. Jangankan dipanggil dalam salat fardu, bahkan sebelum datang fardu tergerak menunaikan salat sunnahnya. Bahkan sebelum datang subuh sudah bangun untuk tahajudnya. Bahkan tidak menunggu Ramadan, Senin Kamis dia kerjakan sunnahnya. Ayamul bid dia tunggu-tunggu walau belum tiba waktunya. Yang dekat dengan Allah. Ada yang biasa-biasa mutawasit menengah, salat nunggu fardu, puasa nunggu Ramadan, tapi iman masih melekat dalam dirinya walaupun keadaannya di tengah-tengah hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang ba'id, mungkin merasa jauh karena maksiat yang banyak dikerjakan, tapi masih menunaikan salat walau terlambat, masih ingin mengaji Al-Quran walau kadang-kadang. Demi Allah saya katakan, sifat Rahman Allah menjadikan baik yang imannya kuat, menengah ataupun jauh disamakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan panggilan ini. Seakan Allah ingin mengatakan, saya tidak peduli sepanjang kalian masih ada iman dalam jiwamu dan datang memenuhi panggilanku, maka aku akan jadikan yang jauh aku dekatkan, yang menengah aku lekatkan, dan yang dekat aku semakin berikan kedudukan di sisiku. Maka berbahagialah ketika ada panggilan kita respon. Itu cara Allah untuk meningkatkan keimanan kita dan mendekatkan kedudukan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sebelum masuk kepada inti penjelasannya, Allah tegaskan dengan menggunakan kata ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid untuk menguatkan pesan, haknya tanbih untuk mengingatkan. Seakan Allah ingin sampaikan, aku ingatkan ya, tanamkan pesan ini dalam jiwamu yang paling dalam. Ada hal yang penting yang akan aku sampaikan, yang dengan itu akan meningkatkan iman kalian dan mengangkat derajat kalian di hadapanku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai semua orang yang merasakan beriman, mengaku beriman, baik hubungannya dekat, jauh atau menengah, ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Cek keadaan takwamu, cek kuota takwamu, cek pulsa takwamu, cek bekal takwamu. Kenapa ini penting kata Allah disampaikan? Inilah selanjutnya evaluasi tajam yang dihujamkan dalam hati kita. Perhatikan kalimatnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Tingkatkan takwamu kepada Allah. Kenapa takwa ini penting ditingkatkan? Kata Allah, coba cek diri kalian yang telah lama menjalani kehidupan. Mungkin ada yang belasan bahkan puluhan tahun, bahkan lebih daripada batas kuota yang barangkali standar kehidupan manusia. Ada yang di atas 100 tahun. Kata Allah, coba dicek selama mengalami perjalanan hidup itu, setiap perganti tahun, datang tahun baru, datang tahun yang baru lagi, datang tahun yang baru lagi. Kata Allah, pernahkah terbersit dalam benakmu, dalam jiwamu, persiapan untuk menyongsong datangnya ghad? Pagi ini sebelum Jumat, saya ingin menguatkan informasi seputar ayat ini. Satu ayat saja. Saya baca 4 kitab tafsir tadi pagi. Dari mulai Tafsirul Quranil Azim karya Ibnu Katsir rahimahullah, Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi, Al-Kasyafnya Zamakhsyari, sampai Tafsirul Wasitnya Muhammad Sayyid Tantawi. Demi Allah kami katakan, dari 4 kitab tafsir ini semuanya
satu kata dalam menafsirkan ayat ini dan tidak ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Semua mengatakan yang dimaksud dengan ghad di sini yaumul qiyamah. Yaumul qiyamah. Tibanya hari kiamat. Tibanya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa bebasnya, tapi lugas dan tegas, seakan Allah ingin mengatakan, kalau besok kamu dihisab dari pergantian waktu yang telah kami lalui, dari masa yang telah kami berikan kepada kalian, dari setiap perganti tahun, tahun baru, kalau tiba-tiba besok kiamat, bekal apa yang telah kamu siapkan untuk menjunjung itu? Bekal apa yang telah kamu hadirkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Karena itu semua mengatakan, diungkapkan dengan kalimat ghad. Bisa Allah menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat liyaumil qiyamah. Tapi kenapa Allah mengatakan ghad yang dalam bahasa kita diartikan besok? Semua ahli tafsir mengatakan litaqrib, untuk menghunjamkan ke dalam jiwa kita rasa seakan itu, bayangkan kiamat kalau besok terjadi di hadapan kita. Bekal apa yang kita bawa? Duhai Anda yang hadir di Jumat ini, yang telah menghasilkan dan mengumpulkan dari sekian banyak waktu yang Allah berikan kepada Anda, ragam harta benda yang sudah Anda koleksi, rumah yang luas, kendaraan yang begitu membentang dengan ragam yang sangat luar biasa, pakaian yang bagus-bagus, perhiasan yang melekat di tubuh. Demi Allah saya katakan, kalau Anda wafat di hari ini, bagaimana hisab Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kiamat terjadi besok, apa persiapannya kata Allah? Dan kiamat terkecil itu kematian. Kiamat terkecil kematian. Quran surah ke-32 di ayat ke-11. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setiap yang berjiwa itu satu saat akan tiba waktunya, datang utusan Allah malakul maut untuk memisahkan kehidupannya dengan maut itu dari kehidupan dunia menuju hisab persiapan akhiratnya. Dan semua ulama sepakat kiamat terkecil. Kiamat kecil itu ya kematian. Jadi kalau kita kembalikan pada diri kita, para ulama selalu mengajak kita untuk bermuhasabah. Jangankan datang tahun baru, ganti tahun lagi, ganti hari lagi, setiap hari. Ayat ini mengatakan, kalau Anda wafat besok, persiapannya apa? Bahkan kalau kita diwafatkan hari ini, apa persiapan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu yang paling menarik, untuk menghunjamkan renungan ini dalam jiwa kita, Allah menyebutkan kalimatnya langsung dengan menggunakan kata nafsun dan bentuknya tidak menggunakan alif lam. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kalimat nafsunnya tidak menggunakan alif lam, nakirah. Kata para ulama tafsir, kalimatnya tidak menggunakan alif lam untuk memberikan kesan dan pesan kepada kita. Kalau ingin bagus dalam introspeksi, kalau ingin benar dalam muhasabah, lepaskan dulu seluruh kecenderungan dunia kita, kemudian tanyakan pada hati kita yang paling dalam, sudah benarkah cara hidup kita sampai dengan detik ini? Itulah rahasianya kenapa di ayat ini kata nafsun tidak menggunakan alif lam. Seakan-akan Allah ingin mengatakan pada kita, coba merenung sejenak. Bukan dengan kembang api itu, bukan dengan petasan itu, bukan dengan pesta itu, tapi dengan jiwa Anda, dengan hati Anda, dengan kolbu Anda, dengan jiwa yang Allah berikan kepada kita. Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak, tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak, kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya, dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Jadi kalau sampai Jumat ini, sampai detik ini belum mampu merubah kita untuk dekat dengan Allah, Anda butuh berapa Jumat lagi? Anda butuh berapa tahun baru lagi? Apa masih senang hanya dengan urusan dunia Anda rayakan, sementara besok kita berpulang di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ingat, akhirat bukan meninggalkan dunia,
Tapi ingat, akhirat mengarahkan anugerah dunia yang Allah berikan kepada kita supaya ditata menjadi kepentingan ibadah.